Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 30 Desember 2023 merupakan hari ke-6 dalam oktav Natal. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti hari-hari yang telah berlalu, kembali hari ini kami semua bersatu di dalam renungan ini untuk mendengarkan sabda-Mu dan bertekad untuk menjalankannya. Bersabdalah ya Bapa, kami mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 12-17. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai.
Inilah hari yang suci. Marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Belajar kesetiaan dan pengharapan dari Nabi Hana. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti yang telah kita ketahui, umumnya para pemimpin didominasi oleh laki-laki. Dahulu sangat jarang perempuan menjadi seorang pemimpin. Di zaman Perjanjian Lama, ada banyak nabi laki-laki, tetapi langka yang perempuan. Begitu juga di zaman Yesus. Walau sudah mulai disebut ada perempuan yang turut bekerja melayani Yesus, tetapi para murid Yesus masih didominasi oleh laki-laki, termasuk para rasul Yesus pun semuanya laki-laki. Maka sungguh menjadi istimewa bacaan Injil pada hari ini. Nabi perempuan ditulis pada peristiwa kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Mari kita mengenal salah satu nabi perempuan atau yang juga disebut nabiah bernama Hana, anak Fanuel dari suku Asyer. Suku Asyer termasuk salah satu dari 12 suku Israel. Asyer yang berasal dari bahasa Ibrani Osher, yang artinya bahagia, memang menempati tanah yang subur, penghasil gandum, anggur, dan minyak secara berkelimpahan. Rakyatnya pun hidup makmur. Hana sebagai bagian dari suku Asyer tentulah hidup lebih baik dari sekedar berkecukupan. Rupanya tidak demikian. Hana sempat hidup bersuami selama 7 tahun, namun setelah itu ia hidup menjadi janda. Di zaman itu, perempuan menikah ketika masih berusia belasan tahun. Artinya, Hana sudah hidup menjanda di usia 20 tahunan. Dan sampai di usia 84 tahun tetap menjanda. Sisa hidupnya yang masih sangat panjang itu ia putuskan untuk tidak menikah lagi, melainkan memutuskan pada siang sampai malam beribadah di Bait Allah dengan berdoa dan berpuasa. Ini adalah kesetiaan yang luar biasa dalam beribadah.
Ketika Yesus berusia 8 hari saat pentahiran menurut hukum Taurat, bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, maka bayi Yesus pun dibawa ke bait Allah di Yerusalem. Samuel dan Hana lah yang berkesempatan untuk menyambut kedatangan kanak-kanak Yesus di bait Allah dan menjadi saksi bayi Yesus dikuduskan bagi Allah. Menyerahkan sisa hidup untuk sepenuhnya beribadah kepada Tuhan di bait Allah adalah keputusan yang berat, keputusan yang memerlukan tekad yang kuat untuk dapat menjalaninya. Saya jadi teringat akan mama, ibu mertua saya, yang bersimpuh di depan altar gereja setelah suaminya meninggal dunia, menyatakan tekad untuk menyerahkan sisa hidupnya sepenuhnya melayani Tuhan, gereja, dan umat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekaguman saya kepada Nabi Hana telah menggerakkan saya untuk mencermati lebih rinci pencerahan apa yang boleh saya terima dari kisah Nabi Hana ini. Nabi Hana mempunyai kerinduan yang sangat besar akan kedatangan juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Siang malam berdoa dan berpuasa di bait Allah dalam kurun waktu yang panjang menantikan penggenapan janji tersebut. Dan ketika saatnya tiba, bayi Yesus diantar ke bait Allah. Nabi Hana dan Samuel dapat mengenali bahwa bayi itu adalah Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Mereka mengakui Yesus adalah Mesias, lalu mewartakan kepada semua orang tentang jati diri Yesus yang sesungguhnya. Itu terjadi jauh sebelum Yohanes Pembaptis tampil untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat dan mengajak semua orang untuk bertobat. Nabi Hana adalah sosok yang berperan penting dalam kisah kelahiran Yesus. Dia adalah nabi yang sangat setia dan saleh, yang dengan rela meninggalkan gemerlap duniawi untuk menjadi orang saleh dan tinggal di bait Allah. Dia adalah simbol kesetiaan dan sekaligus contoh yang sangat baik dalam pengharapan. Marilah sekarang kita berdoa bersama untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Bapa semua orang, Engkau telah memilih Nabi Hana sebagai saksi kelahiran Yesus, sehingga kami dapat mengenal dan meniru darinya tentang hakikat kesetiaan. Dari dia pula lah kami belajar untuk menaruh harapan hanya kepadamu saja. Kini di penghujung tahun 2023, kami juga menanti-nantikan kedatangan kembali Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah Putra, yang telah berjanji akan datang kali kedua dengan kemuliaannya untuk mengadugerahkan kepada kami kehidupan kekal bersama para kudus di surga. Dengarkanlah harapan-harapan kami, ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.